Dituduh curi ayam, seorang ayah tewas di Masa. Gubernur Bank Indonesia mengundurkan diri. Kebakaran hutan di Spanyol masih berkobar. Halo pemirsa, senang sekali rasanya Kilas Sepekan kembali hadir menemani Anda. Beragam informasi yang telah kami rangkum yang terjadi dalam sepekan kali ini, baik dari tanah air dan mancanegara akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Sally Sregar, ini dia Kilas Sepekan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasinya di mana isak tangis seorang anak pecah melihat ayahnya tewas di Masa di Kabupaten Tabanan, Bali pada Jumat dini hari 24 Juli 2026. Ayah bocah Malang ini tewas di Masa karena dituduh mencuri ayam milik warga. Suasana haru menyelimuti rumah duka saat jasad korban tiba dan disambut isak tangis keluarga. Peristiwa terjadi di wilayah Juwuk Legi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali pada Jumat dini hari 24 Juli 2026. Korban meninggal dunia setelah diduga menjadi korban pengeroyokan massa. Aksi pengeroyokan diduga terjadi setelah korban dituduh melakukan pencurian ayam. Selain mengeroyok, massa juga membakar sepeda motor yang diduga milik korban di lokasi kejadian. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap kronologi kejadian serta mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan. Mutiara Aina, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah resmi ditahan di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Jumat malam. Usai dilakukan proses pemeriksaan lebih dari 6 jam di kantor Kejaksaan Agung. Rekam jejak penanganan kasus korupsi besar menjadi salah satu alasan mengapa ex-Jampitsus ditahan di rutan KPK. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Rudy Margono, menjelaskan akuntabilitas dan transparansi oleh Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi diutamakan pada proses penahanan ex-Jampitsus Febri Adriansyah di Rumah Tahanan KPK pada Jumat malam. Margono menyebut penetapan tersangka dan penahanan Febri telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku berdasarkan alat bukti yang telah terkumpul terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Febri keluar dari gedung utama Kejaksaan Agung pada hari Jumat sekitar pukul 11:30 malam dengan tidak mengenakan rompi ungu. Kejagung memastikan waktu yang telah larut malam menjadi alasan utama mengapa dirinya tidak menggunakan rompi ungu. Menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya berjasa menangani kasus-kasus besar, ya, kasus besar. Ya. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar kita ketahui. Nah, itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana. Dan itu sangat masuk akal. Dari Jakarta, Max Munte Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Polisi selidiki kematian seorang pria beridentitas Sutrimo sebagai kepala rumah tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Sutrimo ditemukan tewas di halaman sebuah klinik di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan kondisi mulut berbusa. Paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Polda Metro Jaya kini tengah menyelidiki kasus kematian seorang pria asal Banyumas, Jawa Tengah yang bekerja sebagai kepala rumah tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah dalam kondisi tak wajar. Sutrimo ditemukan meninggal dalam kondisi mulut berbusa di depan klinik di Jalan Keramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Meski belum menerima laporan terkait kasus ini, namun polisi tengah menyelidiki dan mengumpulkan bukti baik di TKP maupun pencarian bukti dan informasi di sepanjang lokasi terkait kasus ini. Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti
kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini. Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya, dan ini pasti harus ada profesionalitas, kehati-hatian, kita tetap menjunjung azas praduga tak bersalah. Sebelumnya, Sutribo ditemukan dengan kondisi mulut dan hidung berbusa di depan sebuah klinik di kawasan Keramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Kamis pagi lalu. Korban kemudian dibawa menggunakan mobil ambulans yang dipesan secara daring oleh orang tak dikenal ke rumah sakit di kawasan Taman Puring, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan diantar oleh 4 pria. Namun, setiba di rumah sakit, korban dinyatakan sudah meninggal dunia. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sekelompok warga terlibat bentrok dengan pemuda penjaga lahan kosong di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu pagi. Bentrokan diduga berawal dari kekesalan warga dengan ulah kelompok pemuda tersebut yang melakukan penyerangan dan pengrusakan lapak pedagang. Bentrokan antara kelompok warga yang tinggal di Jalan Tambak, Menteng, Jakarta Pusat dengan sekelompok pemuda terjadi pada Minggu pagi. Kelompok pemuda yang menjaga sebuah lahan kosong di sekitar lokasi melakukan penyerangan secara membabi buta terhadap sejumlah lapak pedagang. Warga yang kesal akhirnya meluapkan emosi mereka dengan melakukan penyerangan balasan pada pemuda tersebut. Salah seorang pedagang nasi uduk menuturkan, bentrokan bermula saat sejumlah pemuda berboncengan sepeda motor berkenal potbrong menggeber di sekitar lokasi. Teguran dari warga karena menimbulkan suara bising justru membuat pemuda tersebut marah. Pemuda yang sebelumnya pergi akhirnya kembali datang bersama teman-temannya dan langsung melakukan penyerangan dan pengrusakan lapak pedagang. Akibat bentrokan tersebut, sejumlah orang terkapar karena terluka parah. Kalau itu sih awalnya sih itu kayak orang timur gitu. Bawa motor knalpotnya berisik, digeber-geber. Sama dia gak terima gitu, ada yang negur orang yang lagi makan di saya. Terus gak lama kemudian manggil abang-abangnya datang. Udah langsung kejadian. Berapa orang menjadi bang? Kurang lebih 10 orangan. 10 orang? Naik motor semua? Iya. Dia langsung ngancurin warung abang? Awalnya sih nggak cuma nanya-nanya doang gitu. Mungkin nggak dapat pelakunya gitu. Ya emosinya jadi membabi buta gitu. Sampai dagangan abang juga kena? Heeh. Pakai apa? Pakai apa dia jadi? Oh, tangan kosong sih nggak pakai senjata. Oh nggak ada yang bawa senjata? Enggak. Terus sampai akhirnya rame ini nyebar kemana itu gimana? Akhirnya itu kan kerusuhan makin meluas ya. Ada orang yang lapor ke Matraman Dalam, manggil orang-orang dalam gitu. Orang-orang dalam keluar nyerang. Warga keluar gitu ya? Ini abang yang rusak apa aja bang? Oh cuma kaca sama roda sih. Kaca sama roda ya? Masih bisa dibenerin sih. Jadi dia dipukul ini pakai tangan kosong gitu? Rame ya? Iya rame. Tapi yang orang makan di abang tuh gimana tadi? Oh, kalau yang makan di saya sih aman itu, waktu itu lagi nggak ada, lagi kosong. Ada yang dipukul ya? Enggak ada. Kalau abang sendiri kondisinya gimana? Ada pengakiannya ya atau enggak? Oh enggak kena. Cuma ini kena pecahan beling doang. Oh kaki kena? Kaki ya. Abang nih warungnya gimana bang? Ini ya? Kalau kayak gini? Oh. Kalau kayak gini? Ya, udah gimana lagi, udah suratan ilahi. Nggak bisa dagang? Bisa, masih bisa ini. Kerusakannya nggak parah-parah banget, cuma roda doang. Petugas pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi guna memadamkan sebuah bangunan hingga sejumlah motor yang dibakar massa di area lahan kosong tersebut. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Kebakaran melanda sebuah rumah tinggal di Jalan Pulau Mas Utara 2B Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur pada 26 Juli 2026. Peristiwa ini menyebabkan 2 orang meninggal dunia akibat terjebak di dalam kamar belakang. Kejadian bermula saat tetangga mendengar suara dentuman seperti ledakan. Ketika diperiksa, kobaran api sudah membesar dan menjalar dengan cepat ke bagian rumah lainnya. Kebakaran melanda sebuah rumah tinggal di Jalan Pulau Mas Utara 2B Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Minggu malam 26 Juli 2026. Sudin Kulkarmat Jakarta Timur menerima laporan kebakaran pada pukul 19.31 waktu Indonesia Barat.
Sebanyak 9 unit mobil pemadam, serta unit pendukung dan 45 personel dikerahkan ke lokasi kejadian. Peristiwa ini menyebabkan 2 korban jiwa ditemukan meninggal dunia akibat terjebak di dalam kamar belakang. Saat ini penyebab pasti kebakaran dan total kerugian masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Pemadaman dinyatakan selesai pada pukul 21.21 waktu Indonesia Barat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang petugas Satuan Pengamanan atau Satpam ditemukan tewas mengapung di tepian Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Korban ditemukan dalam kondisi kedua tangannya terborgol dan masih mengenakan seragam dinas lengkap, sehingga memicu dugaan adanya tindak pidana. Korban diketahui bernama Sumarna yang saat kejadian sedang bertugas menjaga kawasan objek vital Waduk Jatiluhur. Keberadaannya mulai dicurigai setelah tidak dapat dihubungi sejak dini hari. Hingga akhirnya ditemukan meninggal di tepi danau Tanggul Ubruk. Saat dievakuasi, korban masih mengenakan seragam dinas. Dengan kondisi kedua tangan terborgol ke belakang. Temuan tersebut memunculkan dugaan kuat adanya tindak pidana, meski penyebab pasti kematian masih menunggu hasil penyelidikan kepolisian. Melalui unggahan thread, anak korban mengaku ayahnya pamit kerja seperti biasa. Kemudian korban dikabarkan hilang sekitar pukul 3 pagi saat piket malam. Anak korban menilai kematian korban tidak wajar karena sebelum hilang korban diketahui menegur sekelompok remaja yang melakukan vandalisme di daerah sekitar waduk. Keluarga pun mendesak kepolisian mengungkap pelaku serta motif di balik peristiwa tersebut. Mereka juga mendukung dilakukannya autopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Hingga kini Polres Purwakarta masih melakukan olah tempat kejadian perkara, memeriksa sejumlah saksi, serta menganalisis rekaman CCTV dan hasil otopsi untuk mengungkap rangkaian kejadian secara menyeluruh. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Aparat kepolisian menyelidiki kematian dokter muda di apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan. Petugas menggelar olah TKP dan memeriksa 4 orang saksi guna mengungkap penyebab kematian korban. Tim identifikasi Polres Metro Jakarta Selatan menggelar olah TKP terkait kasus kematian dokter muda di apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan. Petugas juga memeriksa 4 orang saksi guna mengungkap penyebab kematian korban yang ditemukan meninggal dunia di area Tower Sakura apartemen ini pada Minggu 26 Juli 2026 siang. Kapolsek Pancoran Kompol Mansur kepada awak media pada Senin 26 Juli 2026 mengatakan, berdasarkan keterangan petugas keamanan apartemen, sebelum korban ditemukan terdengar suara benda terjatuh dari arah Tower Sakura. Dugaan sementara korban terjatuh dari unit apartemen di lantai 18. Jenazah korban selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menjalani visum dan pemeriksaan lebih lanjut. Media, perlu kami sampaikan terkait dengan kronologis meninggalnya seorang dokter di Kalibata City. Ya, dugaan awal sementara, ya pada saat kronologisnya dulu, ya kronologisnya kita mendapat informasi dari keamanan apartemen tersebut sekitar jam 14:10. Tidak selang berapa lama kami langsung bergerak menuju TKP. Dari situ kita temukan korban nyangkut di balkon. Informasi awal memang dari lantai 18. Dugaan sementara itu terkait dengan apa indikasinya kami masih dalam proses penyelidikan. Pihak kepolisian sudah kemarin sekitar jam 16 lewat hampir setengah 5 kita lakukan olah TKP bersama Polres Metro Jakarta Selatan. Kita periksa selama ini adalah security yang ada di TKP maupun si security penjaga dan warga yang ada di sekitar sana yang melihat langsung pada saat kejadian tersebut. Jadi informasi awal korban tinggal sama orang tuanya berdua. Nah, saat itu korban diajak pergi namun korban tidak
mau korban bertahan di unit sendirian. Terkait korban mengeluhkan rasa sakit atau ketakutan, apa dihantuin, apa dan sebagainya, kami sedang proses penyelidikan. Nanti terkait update-nya seperti apa nanti kami sampaikan. Saat ini petugas mengumpulkan keterangan para saksi serta menunggu hasil visu guna memastikan penyebab pasti kematian korban. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya membongkar sindikat penyebaran konten hoaks dan provokatif yang beroperasi secara terorganisir di media sosial. Petugas mengamankan 8 orang dan ditetapkan sebagai tersangka. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengungkap sindikat penyebaran konten hoaks, fitnah, dan juga provokasi yang dijalankan secara terorganisir melalui berbagai platform media sosial. Penyidik menetapkan 8 orang sebagai tersangka dengan pembagian tugas yang berbeda, mulai dari perekrut dan juga penyandang dana, pembuat dan editor konten, pengelola akun media sosial, hingga pihak yang bertugas meningkatkan jangkauan serta menyebarkan konten secara masif. 6 tersangka berinisial ADIK, BCK, AYV, YAP, YNI, dan juga MMA ditangkap dan ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Sementara 2 tersangka lain berinisial G dan juga S ditetapkan berdasarkan hasil pengembangan penyidikan. Dalam pengungkapan kasus ini, penyidik menyita 11 unit telepon seluler, 2 laptop, 1 iPad, 2 flash disk yang berisi konten diduga melanggar hukum, serta uang tunai sebesar Rp220 juta yang diduga merupakan hasil pembayaran proyek penyebaran konten. Petugas masih mendalami kasus guna mengungkap akun dan isu yang juga digunakan dalam aktivitas propaganda digital ini, termasuk menelusuri kemungkinan adanya penggunaan dana negara yang berpotensi membuka unsur tindak pidana korupsi apabila ditemukan alat bukti yang cukup. Perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan di media sosial telah mengganggu stabilitas sosial, stabilitas ekonomi, politik, dan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Berawal dari peristiwa hukum yang dilaporkan di Polda Metro Jaya, Ditreskrim Polda Metro Jaya telah melaksanakan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap sindikat propaganda digital yang terorganisir dengan melakukan publikasi pemberitaan hoaks, fitnah, provokasi secara terorganisir dengan peran-peran sebagai berikut. 1. Sebagai perekrut dan pembiayaan. Kemudian yang kedua sebagai pembuat konten. Yang ketiga sebagai penyebar konten. Yang keempat perbantuan untuk mengangkat konten atau sering disebut dengan istilah booster. Dan yang kelima, penyebaran konten secara masif untuk blasting. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana maksimal 8 tahun penjara dan denda hingga Rp2 miliar. Penyidik juga mendalami dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang memiliki ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga Rp6 miliar. Polisi mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dengan selalu memverifikasi setiap informasi sebelum menyebarkannya guna mencegah penyebaran hoaks, fitnah, dan provokasi di ruang digital. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Proses evakuasi supir truk yang terjepit akibat remblong di Pasuruan berlangsung dramatis dan memakan waktu hingga 3 jam. Meski berhasil dievakuasi dalam kondisi hidup, korban akhirnya meninggal dunia setelah mendapatkan penanganan medis. Tim rescue kantor SAR Surabaya bersama Potensi SAR melakukan evakuasi terhadap Agus 40 tahun, sopir truk trailer yang terjepit di ruang kemudi setelah truk tersebut menabrak rumah warga akibat remblong di Jalan Raya Gempol Balang, Kabupaten Pasuruan pada Senin. 2 tim rescue diterjunkan ke lokasi dengan membawa peralatan ekstrikasi untuk mengeluarkan korban yang terjepit di kabin truk yang mengalami kerusakan parah. Saat proses evakuasi berlangsung,
korban masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan dari gerakan jari. Tim medis memberikan stabilisasi dan bantuan oksigen sebelum proses ekstrikasi dilanjutkan. Proses penyelamatan berlangsung sekitar 3 jam karena posisi korban terjepit dan bagian depan truk masih tersangkut pada bangunan rumah. Setelah berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat, korban segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Namun setelah menjalani pemeriksaan lanjutan, korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka berat yang dideritanya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kilas Sepekan. Setiap hari, beragam peristiwa tersaji tak pernah lepas dari sorotan kami. Kami hadirkan isu-isu terpilih yang paling aktual, penting, dan menjadi perhatian publik. Di tengah dinamika kebijakan yang terus bergerak, fakta dan data menjadi kunci dalam melihat realitas secara jernih. Menyajikan informasi mendalam, didukung analisis ahli untuk pemahaman yang lebih utuh. Sorotan utama hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kilas Sepekan. Pemirsa, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menyatakan proses pemberhentian kini tengah berjalan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah menerima surat pengunduran diri Peri Warjio pada Minggu 26 Juli. Presiden Prabowo Subianto telah menerima pengunduran diri tersebut, sekaligus menyampaikan apresiasi atas pengabdian Peri memimpin Bank Indonesia selama lebih dari 7 tahun. Bahwa kemarin secara resmi kami menerima surat pengunduran diri dari Gubernur Bank Indonesia kepada Bapak Presiden, yang kemudian sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama kita mengacu kepada Undang-Undang Bank Indonesia, maka yang pertama Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Peri Warjio, tentu disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia. Untuk selanjutnya, secara administratif tentu hari ini akan kami tindak lanjuti berkenaan dengan surat pengunduran diri tersebut, karena sesuai mekanisme maka akan diterbitkanlah keputusan Presiden berkaitan dengan pemberhentian beliau secara hormat dari jabatan sebagai Gubernur Bank Indonesia. Untuk selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, jabatan Gubernur Bank Indonesia akan secara otomatis dijabat oleh Deputi Gubernur Senior yang selanjutnya akan menjalankan seluruh tugas sebagai pejabat gubernur sementara. Di dalam catatan, yang dimaksud dengan Deputi Gubernur Senior adalah Ibu Desri Damayanti. Pemerintah selanjutnya akan menindaklanjuti proses administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Presiden akan menerbitkan keputusan Presiden atau Kepres mengenai pemberhentian Peri Warjio secara hormat sebagai Gubernur Bank Indonesia. Hingga proses pengangkatan gubernur definitif selesai, jabatan Gubernur Bank Indonesia akan dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti sebagai pejabat gubernur sementara. Pemerintah juga memastikan koordinasi pemerintah dan BI akan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Sebagai informasi, Peri Warjio pertama kali dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia pada 24 Mei 2018, menggantikan Agus Martowardojo. Ia kemudian kembali dilantik untuk masa jabatan kedua periode 2023 hingga 2028. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Anggota Komisi 9 DPR Irma Suryani Chaniago meminta kepada Badan Gizi Nasional agar melakukan rotasi bagi koordinator wilayah dan koordinator kecamatan SPPG. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah tindakan koruptif serta membersihkan dapur program MBG yang bermasalah. Untuk itu, yang begitu, yang nakal seperti itu ya harusnya ditindak tegas, kemudian dilakukan rolling-rolling supaya memutus mata rantai mereka untuk melakukan hengki-pengki. Komisi 9 DPR meminta BGN untuk dapat melakukan tindakan tegas bagi dapur SPPG yang dinilai nakal atau bermasalah. Anggota Komisi 9 DPR Irma Suryani Chaniago juga meminta kepada BGN agar dapat melakukan rotasi bagi koordinator wilayah dan koordinator kecamatan SPPG. Irma mengatakan dengan pemberlakuan rotasi tersebut dapat memutus rantai tindakan koruptif dan membersihkan dapur-dapur program MBG yang bermasalah. Oleh karena itu, dirinya mengajak seluruh pihak untuk mengawal program MBG karena dinilai bermanfaat bagi anak-anak Indonesia serta perkembangan pertumbuhan ekonomi. Jadi, saya minta kepada BGN, kami di Komisi 9 minta agar Korwil Korcam itu harus di-rolling. Kenapa? Karena selama ini, mohon maaf, kita tahu banyak yang membackup SPPG yang tidak sesuai. SPPG yang busuk dan nakal itu di-backup sama mereka. Untuk itu, yang begitu, yang nakal seperti itu ya harusnya ditindak tegas, kemudian dilakukan rolling-rolling supaya memutus mata rantai mereka untuk melakukan hengki-pengki. Kita harus benar-benar sekarang mengawal MBG ini secara tegas ya, karena program pemerintah ini sangat bermanfaat bagi anak-anak Indonesia, juga bagi perkembangan pertumbuhan ekonomi. Nggak boleh juga kemudian tidak bermaslahat. Sayang. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan pengawasan terhadap Kepala SPPG akan diperketat. Kepala SPPG yang terbukti melanggar dipastikan langsung dipecat, sementara dapur yang dikelolanya dapat disuspend atau ditutup permanen. Badan Gizi Nasional memperingatkan seluruh kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi agar tidak melakukan praktek gratifikasi maupun penyimpangan dalam pengadaan bahan pangan. BGN menegaskan tidak akan mentolerir kepala SPPG yang terbukti meminta imbalan dari mitra atau melakukan markup harga bahan makanan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Dalam konferensi pers Senin 27 Juli, Kepala BGN Sudaryono menyatakan, kepala SPPG yang terbukti melakukan pelanggaran akan langsung diberhentikan, sementara dapur atau SPPG yang dipimpinnya dapat disuspend hingga tutup permanen. Menurutnya, tindakan tersebut termasuk tindak pidana korupsi karena kepala SPPG berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Menurutnya, tindakan tersebut termasuk tindak pidana korupsi karena kepala SPPG berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Selain itu juga kami memastikan bahwa pengadaan bahan-bahan makanan itu bisa terselenggara dengan adil. Jangan sampai kemudian yang dipilih adalah orang-orang yang secara subjektif dan kemudian dengan subjektivitasnya itu kemudian ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan di situasi kesempatan. Ya, jadi ini juga menjadi penting karena kepala SPPG yang kemudian membeli harga bahan yang tidak wajar, di markup atau minta kickback itu juga adalah bagian dari pelanggaran gratifikasi dan pelanggaran korupsi. Ya, jadi
Dan barang siapa melakukan pelanggaran itu, kami dengan tegas pasti kalau terbukti kami pecat. Ya. Dan dapurnya kami suspend atau kami tutup. Kami tidak ingin pelanggaran yang dilakukan oleh oknum yang sedikit, oleh jumlah dapur yang sedikit, itu kemudian merusak cipta dari orang-orang yang selama ini telah bekerja keras. BGN juga meminta mitra dan pemasok melaporkan apabila menemukan praktek tidak adil dalam pengadaan bahan makanan. Langkah tegas ini dilakukan untuk memperbaiki tata kelola program MBG, sekaligus menjaga citra program agar tidak tercoreng oleh ulah segelintir oknum. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Meski tren terorisme di Indonesia terus menurun, pemerintah dalam hal ini Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago meminta seluruh elemen masyarakat tidak lengah. Menurutnya, pemirsa, ancaman ekstremisme berbasis kekerasan nilai masih terus berkembang dengan berbagai modus yang baru. Menko Polkam Jamari Caniago menegaskan adanya penurunan angka terorisme di Indonesia tidak lantas membuat pemerintah maupun masyarakat dapat kehilangan kewaspadaan. Menurutnya, ancaman terorisme saat ini terus beradaptasi melalui berbagai pola baru, termasuk propaganda dan rekrutmen di ruang digital. Pernyataan tersebut disampaikan Jamari saat kegiatan penguatan kolaborasi pelaksanaan rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme atau RAN-PE tahun 2026 hingga 2029. Dirinya menilai keberhasilan menekan aksi terorisme merupakan hasil sinergi antar lembaga dan dukungan masyarakat. Namun ancaman ekstremisme berbasis kekerasan masih memerlukan deteksi dini, peningkatan literasi serta pengawasan berkelanjutan agar tidak berkembang menjadi aksi teror. Ucapan saya untuk meningkatkan kewaspadaan, walaupun angka tentang terorisme sedang menurun. Bahkan kita mampu mengendalikan sampai dengan keadaan seperti ini. Tapi kondisi ini bukan sesuatu yang memuaskan kita semua, tapi harus meningkatkan perhatian kita untuk itu. Tekanan yang tadi saya sampaikan adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan anak-anak muda, sekolah, anak mahasiswa sekolah, siswa sekolah yang menggunakan bermain di ruang digital yang kita hadapi sekarang ini. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia Ahmad Munir mengungkapkan isi pertemuannya bersama Wakil Ketua DPR Dasko dan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea pada Selasa pagi. Munir mengatakan pertemuan ini dilandasi dengan semangat Persatuan Indonesia dalam melakukan mediasi mengenai persoalan pernyataan Hotman Paris kepada wartawan. Inisiatif dari mediasi ini dilandasi oleh semangat Persatuan Indonesia. Sekali lagi, ini dilandasi terutama oleh Pak Dasko bahwa pertemuan ini disemangati agar untuk Persatuan Indonesia. Wakil Ketua DPR Dasko memfasilitasi pertemuan antara Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia Ahmad Munir bersama pengacara kondang Hotman Paris Hutapea pada Selasa pagi. Pertemuan ini diketahui melalui unggahan resmi sosial media milik Dasko yang menampilkan Ahmad Munir dan Hotman Paris bergandengan tangan. Pertemuan ketiganya juga dilandasi dengan semangat Persatuan Indonesia dalam melakukan mediasi terkait persoalan pernyataan Hotman Paris kepada wartawan pada beberapa waktu lalu. Dari mediasi itu pun menghasilkan kesepakatan bahwa Persatuan Wartawan Indonesia akan mencabut laporan kepada Hotman Paris yang sempat dilayangkan sebelumnya ke Polda Metro Jaya. Ahmad Munir, Ketua Umum PW Pusat, hari ini tadi pagi dipertemukan dengan advokat Bapak Hotman Paris atau dimediasi oleh Pak Sufmi Dasko. Nah, dalam pertemuan itu Pak Hotman menindaklanjuti
permintaan maafnya kepada PWI dan Insan Pers Indonesia. Dan kami PWI sejak awal memang sudah memaafkan terkait dengan pernyataan yang sempat merendahkan, yang sempat dinilai merendahkan martabat marwah wartawan, dan oleh karenanya kami tetap melanjutkan atau melaporkan ke Polda Metro Jaya. Terhadap laporan itu, Bang Hotman sekali lagi menyampaikan agar persoalan ini segera selesai dan tuntas, dan inisiatif dari mediasi ini dilandasi oleh semangat persatuan Indonesia. Sekali lagi, ini dilandasi terutama oleh Pak Dasko bahwa pertemuan ini disemangati agar untuk persatuan Indonesia. Sehingga dari persoalan ini dengan itikat baik dari Pak Hotman dan kebersamaan PWI untuk menyelesaikan masalah ini, maka kami akan menindaklanjutinya dengan akan mencabut laporan PWI kepada Polda Metro Jaya. Poin penting dalam hal ini adalah kami sangat mengapresiasi dari tujuan Pak Dasko, yaitu untuk persatuan Indonesia. Itu yang perlu kami garis bawahi. Terima kasih. Sebelumnya, Persatuan Wartawan Indonesia melayangkan laporan terhadap pengacara kondang Hotman Paris Hutapea ke Polda Metro Jaya. Laporan tersebut mengenai pernyataan Hotman Paris yang dinilai merendahkan profesi jurnalis pada saat menggelar konferensi pers atas kasus korupsi oleh ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Transmigrasi menggandeng sebanyak 1.476 civitas akademika untuk diterjunkan ke 53 kawasan transmigrasi. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftithah Sulaiman Suryanegara menegaskan, para patriot ini tidak datang sekedar untuk melakukan penelitian, melainkan ditugaskan turun langsung ke lapangan untuk merumuskan solusi dan rekomendasi berbasis data bagi pengembangan kawasan transmigrasi. Menteri Transmigrasi M. Iftithah Sulaiman Suryanegara membuka pembekalan tim Ekspedisi Patriot 2026 di Bogor, Jawa Barat pada Sabtu 25 Juli 2026. Dalam momen itu sebanyak 1.476 civitas akademika untuk diterjunkan ke 53 kawasan transmigrasi. Sebanyak 1.476 orang ini telah tersaring dari sekitar 10.000 civitas akademika di seluruh Indonesia yang mendaftar ke program Tim Ekspedisi Patriot atau TEP 2026. Misi para dosen, mahasiswa hingga tenaga pendidikan ini adalah untuk memetakan potensi daerah, mencari solusi atas persoalan masyarakat, dan membuka peluang ekonomi baru di kawasan transmigrasi. Menurut Iftithah, kawasan transmigrasi menyimpan potensi ekonomi yang besar, tetapi pada saat yang sama menghadapi persoalan yang beragam dan kompleks. Waktu pembekalan yang hanya 3 hari, kemudian pelepasan 2 hari tidak cukup. Tidak cukup untuk memahami apa itu transmigrasi, tidak cukup untuk memahami apa itu pembangunan Indonesia. Saya jamin tidak cukup. Oleh karena ini, 5 hari ini hanyalah kulit-kulitnya saja. Dengan demikian saya mohonkan kepada seluruh anggota tim Ekspedisi Patriot, belajarlah setiap hari. Nanti belajar yang benarnya itu 4 bulan di lapangan. Ya. Jadi belajar benarnya itu nanti 4 bulan di lapangan. Itu yang paling penting dan esensial. Program Tim Ekspedisi Patriot merupakan bagian dari Transmigrasi Patriot, salah satu program unggulan dalam agenda 5T Kementerian Transmigrasi. Melalui program ini, hasil kerja para patriot diharapkan tidak berhenti sebagai laporan akademik,
tetapi menjadi pijak bagi lahirnya kebijakan, inovasi, investasi, dan berbagai kegiatan ekonomi baru di kawasan transmigrasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi lulusan terbaik IPDN Angkatan 2026 yang berasal dari keluarga sederhana. Capaian tersebut dinilai menjadi bukti keberhasilan seleksi berbasis prestasi dan meritokrasi. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi sistem seleksi Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN yang dinilai mampu menjaring putra-putri terbaik bangsa dari berbagai latar belakang. Hal itu disampaikan saat memberikan arahan kepada Pamong Praja Muda IPDN Angkatan ke-33 tahun 2026 di Jatinagor, Jawa Barat, Rabu 29 Juli 2026. Presiden Prabowo mengungkapkan kebanggaannya setelah mengetahui 10 lulusan terbaik IPDN berasal dari keluarga sederhana, mulai dari anak buruh, petani, hingga bintara. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan penerapan prinsip meritokrasi yang memberikan kesempatan bagi setiap anak bangsa untuk berprestasi. Sebelum naik podium, saya dapat laporan dari Menteri Dalam Negeri. Bapak Presiden, 10 lulusan terbaik dari angkatan ini, semuanya berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Ini tadi saya disampaikan ada yang anaknya buruh, ada anak tani, ada ya kalau dari TNI anak bintara. Ini membuktikan bahwa seleksi IPDN yang dijalankan oleh Kementerian Dalam Negeri berhasil. Kita inginkan seleksinya benar. Putra-putri yang terbaik bangsa. Anak siapapun. Ini membuktikan NKRI berhasil. Kalau anak buruh harian bisa lulus menjadi pamong praja, siapa tahu suatu saat dia akan menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat. NKRI dan Pancasila harus menjadi negara dipimpin oleh mereka-mereka yang terbaik. Mereka-mereka yang berprestasi, meritokrasi. Mereka yang berprestasi, silakan. Maju. Ini membanggakan hati saya. Kepala negara menegaskan keberhasilan para lulusan tersebut menjadi bukti bahwa setiap warga negara memiliki peluang yang sama untuk mengabdi dan menjadi pemimpin masa depan. Presiden Prabowo berpesan agar para pamong praja muda menjaga nama baik keluarga, alma mater dan negara melalui pengabdian terbaik kepada masyarakat. Saya juga berpesan, buatlah orang tua selalu bangga dengan Anda. Buatlah alma matermu bangga. Yang paling penting, buatlah rakyat Indonesia bangga dengan pamong prajanya. Selamat bertugas. Selamat mengabdi kepada bangsa dan negara. Selamat berjuang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberi kekuatan, petunjuk, dan perlindungan kepada kalian semua dimanapun kalian bertugas dan mengabdi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kilas Sepekan. Kami hadir menyapa malam Anda dengan sajian yang menarik dan ulasan yang mendalam sepanjang hari. Akhiri aktivitas Anda dengan berbagai perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Disajikan secara lugas dan berkualitas sebagai refleksi perjalanan hari Anda. Sepanjang hari, berbagai informasi penting nasional dan mancanegara terus bergerak dan berkembang. Kami merangkum untuk Anda sebagai ikhtisar akhir hari dalam Menyapa Indonesia Malam setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Masih bersama kami pemirsa dalam Kilas Sepekan Informasi, kita lanjutkan. Di mana pemirsa, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto memimpin rapat koordinasi kesiapsiagaan menghadapi bencana kekeringan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Rapat dihadiri pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota se-NTB untuk membahas langkah penanganan dampak fenomena El Nino. Menghadapi ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino, BNPB menyiapkan berbagai dukungan kedaruratan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dukungan tersebut meliputi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk memicu hujan buatan, pembangunan infrastruktur sumur bor, serta optimalisasi armada mobil tangki air bersih ke wilayah yang terdampak. Kepala BNPB Suharyanto juga menekankan pentingnya mengintegrasikan kajian resiko bencana ke dalam rencana pembangunan daerah. Langkah ini dinilai penting untuk membangun sistem ketahanan lingkungan jangka panjang sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan daerah telah menghadapi berbagai potensi bencana. Melalui langkah-langkah mitigasi, yang pertama operasi modifikasi cuaca apabila masih terdapat awan hujan, membangun sumur-sumur bor bagi daerah-daerah yang sudah dilanda kekeringan, termasuk juga dukungan mobil-mobil tangki air. Ada beberapa peralatan, logistik, dan lain sebagainya. Tadi dengan Bapak Dirjen Tata Ruang, dengan pemerintah provinsi dan kabupaten kota seluruh Nusa Tenggara Barat, bagi kami dari sudut penanggulangan bencana ini betul-betul luar biasa karena untuk tata ruang resiko bencana ini sudah masuk dalam pembahasan RPJMD. Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan, BNPB berharap upaya kesiapsiagaan di Nusa Tenggara Barat dapat menjadi percontohan bagi daerah lain yang memiliki tingkat kerawanan bencana serupa. Pendekatan terpadu tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan daerah serta melindungi masyarakat dari dampak bencana secara berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kemensos bersama BNPT memperkuat sinergi dalam pelaksanaan program deradikalisasi. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memastikan penerima manfaat mendapatkan rehabilitasi sosial, pendampingan hingga mampu kembali menjalankan fungsi sosial. Kemensos bersama BNPT memperkuat sinergi dalam pelaksanaan program deradikalisasi. Penguatan kerjasama itu dibahas dalam pertemuan antara Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, dengan Kepala BNPT Republik Indonesia, Komjen Pol Purn Edi Hartono di Sentra Handayani, Jakarta Timur pada Senin 27 Juli 2026. Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono beserta jajaran Kemensos dan BNPT. Gus Ipul mengatakan kerjasama antara Kemensos dan BNPT dalam program deradikalisasi bukanlah hal baru. Ya, jadi yang pertama kami menerima penerima manfaat atau keluarga penerima manfaat yang direkomendasikan oleh BNPT itu dulu. Nah, setelah di sini kita lakukan rehabilitasi, ada layanan psikososial, ya, ada layanan rehabilitasi medis, ada juga pemberdayaan. Sampai nanti ujungnya adalah tadi reintegrasi, bagaimana bisa kembali ke lingkungan masing-masing. Nah, selama proses
pembinaan ini atau rehabilitasi pemulihan ini kami didampingi BNPT dan juga pihak-pihak lain atau instansi lain. BNPT berperan sebagai koordinator program deradikalisasi, sementara Kemensos memberikan dukungan melalui berbagai layanan rehabilitasi sosial di sentra-sentra yang dikelolanya. Menurut Gus Ipul, proses deradikalisasi tidak berhenti pada pembinaan. Penerima manfaat juga membutuhkan pendampingan berkelanjutan agar mampu pulih, mandiri, serta kembali berfungsi secara sosial setelah menjalani proses rehabilitasi. Kemensos bersama BNPT dan kementerian, lembaga terkait memberikan berbagai bentuk pendampingan selama penerima manfaat berada di sentra. Gus Ipul mengapresiasi pendampingan yang telah dilakukan BNPT sehingga penerima manfaat dari berbagai latar belakang dapat menjalani proses rehabilitasi dan kemudian dipersiapkan untuk kembali ke keluarga masing-masing. Kemensos menerima penerima manfaat yang direkomendasikan BNPT untuk menjalani rehabilitasi di sentra. Selama proses tersebut, mereka mendapatkan sejumlah layanan, mulai dari psikososial, rehabilitasi medis, hingga pemberdayaan. Seluruh proses itu diarahkan pada satu tujuan akhir, yakni reintegrasi sosial. Dengan kolaborasi ini, pemerintah tidak hanya berupaya mencegah penyebaran paham ekstremisme, tapi juga memastikan penerima manfaat memiliki kesempatan untuk kembali hidup mandiri, berkumpul dengan keluarga, serta diterima kembali di lingkungan sosialnya. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, program Cek Kesehatan Gratis Sekolah menemukan sejumlah masalah kesehatan pada peserta didik di Indonesia. Temuan terbanyak adalah karies gigi yang dialami 40,8% siswa, disusul obesitas dan masalah kesehatan lainnya. Deputi 3 Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Kurnia Ramadana dalam konferensi pers di Jakarta Rabu 22 Juli mengungkapkan 5 masalah kesehatan yang paling banyak ditemukan pada peserta didik melalui program Cek Kesehatan Gratis Sekolah. Hasil pemeriksaan sejak Januari hingga Juli 2026 menunjukkan karies gigi menjadi temuan terbanyak, disusul anemia pada remaja putri dan hipertensi. Kurnia menyebut sebanyak 40,8% siswa mengalami karies atau gigi berlubang, 27,3% remaja putri mengalami anemia, dan 21,7% siswa terdeteksi mengalami hipertensi. Selain itu, pemeriksaan juga menemukan 6,9% siswa mengalami serumen impaksi atau kotoran telinga, serta 6,7% mengalami obesitas. Berdasarkan hasil pemeriksaan periode 1 Januari hingga 14 Juli 2026, ada 5 masalah kesehatan para peserta didik yang paling sering ditemukan. Pertama, 40,8% siswa mengalami gigi berlubang. Kedua, 27,3% remaja putri mengalami anemia. Ia mengungkapkan pemeriksaan yang dilakukan puskesmas setempat membantunya mengetahui kondisi matanya lebih dini. Dia dianjurkan segera menemui dokter karena kondisi mata minusnya bertambah parah. Dia pun terdorong mengubah pola hidup agar makin rajin olahraga dan makan buah serta sayur. Sementara secara keseluruhan untuk tahun 2026, target peserta didik yang mengikuti CKG sekolah sebanyak 50.255.073 siswa di 303.263 sekolah. Program CKG Sekolah hingga 14 Juli 2026 telah melayani 8,82 juta siswa di 96.567 sekolah yang tersebar di 511 kabupaten kota. Program yang menyasar anak usia 7 hingga 17 tahun ini ditargetkan menjangkau 50,25 juta peserta didik di 303.263 sekolah sepanjang 2026. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan mengapresiasi inisiatif Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI dalam mendorong tempe sebagai warisan budaya tak benda UNESCO. Langkah tersebut dinilai tak hanya memperkuat identitas pangan nasional saja, melainkan juga dapat meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kasan, memberikan apresiasi atas gerakan Tempe Indonesia
menuju UNESCO yang diinisiasi oleh Kowani yang dinilai menjadi bagian penting dalam upaya mengangkat kekayaan pangan lokal ke panggung dunia. Menurutnya, pengakuan UNESCO akan menjadi momentum untuk memperkuat diplomasi pangan Indonesia, sekaligus meningkatkan nilai tambah produk berbasis kearifan lokal. Di sisi lain, Kemenko Pangan juga akan mengajak perempuan Indonesia menjadi penggerak transformasi bangsa melalui hilirisasi pangan. Lebih lanjut, tempe diharapkan tidak hanya menjadi makanan khas Indonesia, tetapi juga ikon budaya dan pangan nasional yang mendunia. Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Kowani atas inisiatif Gerakan Tempe Indonesia Boost to UNESCO. Tempe adalah hasil inovasi budaya Nusantara yang menggabungkan ilmu pengetahuan tradisional, kearifan lokal, nilai kesehatan, serta keberlanjutan lingkungan. Oleh sebab itu, upaya mendorong tempe sebagai warisan budaya tak benda UNESCO bukan semata-mata pengakuan internasional, tapi juga strategi memperkuat diplomasi pangan Indonesia di tingkat global. Hadirin yang saya muliakan, mari kita jadikan perempuan sebagai penggerak transformasi pangan. Mari kita jadikan hilirisasi sebagai jalan menuju kesejahteraan petani. Mari kita jadikan tempe sebagai duta budaya dan pangan Indonesia di panggung dunia. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke mancanegara pemirsa, di mana tim pemadam kebakaran dan pasukan militer Spanyol terus berupaya menjinakkan kebakaran hutan besar yang melanda wilayah Burgo Hondo dekat Sotilo de la Adrada. Kebakaran ini menjadi yang terbesar dalam sejarah Spanyol dan telah menghanguskan puluhan ribu hektar lahan. Unit Darurat Militer Spanyol atau UMM memimpin operasi pemadaman di kawasan perhutan yang masih dilanda kobaran api. Petugas berjuang mencegah api meluas ke wilayah lain di tengah kondisi cuaca yang mendukung penyebaran kebakaran. Kebakaran Burgo Hondo telah menghanguskan lebih dari 50.000 hektar lahan, sekaligus menjadikannya kebakaran hutan tunggal terbesar yang pernah tercatat di Spanyol. Ribuan warga terpaksa dievakuasi dan sumber daya darurat dikerahkan secara besar-besaran. Spanyol juga mendapatkan bantuan pesawat pemadam kebakaran dari sejumlah negara Eropa melalui mekanisme perlindungan sipil Uni Eropa untuk mempercepat upaya pengendalian api. Sementara itu, pihak berwenang masih menyelidiki penyebab kebakaran. Seorang terduga pelaku telah ditangkap setelah penyidik menduga kebakaran dipicu penggunaan alat berat di tengah pemberlakuan pembatasan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran hutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kebakaran hutan terbesar di Prancis masih belum sepenuhnya berakhir. Petugas pemadam terus berjibaku mencari titik-titik api di wilayah Gironde saat gelombang panas kembali melanda dan meningkatkan resiko munculnya kebakaran baru. Petugas pemadam menyusuri kawasan hutan yang telah menghitam akibat kebakaran. Mereka memeriksa dan memadamkan titik-titik panas yang masih tersisa agar tidak kembali memicu kebakaran besar. Menurut Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Gironde, titik api kembali sering muncul pada pagi hari. Api yang berawal dari semak belukar dapat dengan cepat menjalar ke vegetasi yang lebih tinggi apabila tidak segera dikendalikan. C'est très important parce que là on était le matin. Le matin, c'est les débuts des reprises. Début des reprises, ça commence un petit peu, après ça prend la végétation basse et ça peut passer très vite à la végétation haute. Donc notre objectif, c'est de les éteindre le plus rapidement possible pour pas que ça prenne. Pihak berwenang memperkirakan petugas akan tetap berada di lokasi selama lebih dari 1 bulan untuk memastikan kebakaran benar-benar padam. Proses tersebut dapat berlangsung lebih cepat apabila curah hujan tinggi terjadi dalam beberapa pekan mendatang. Kebakaran ini pertama kali muncul di wilayah Saumur dan Le Perche di barat laut Bordeaux pada 22 Juli. Api melalap lebih dari 42.000 hektar hutan atau sekitar 4 kali luas kota Paris, serta memaksa lebih dari 220.000 warga mengungsi. Insiden ini juga memicu terbentuknya pyrocumulonimbus, yaitu awan badai yang terbentuk akibat panas ekstrim dari kebakaran. Fenomena langka ini dapat memicu petir, angin kencang, dan titik api baru. Meski api di sebagian wilayah sudah mulai mereda, kondisi vegetasi yang sangat kering, suhu tinggi, dan angin yang berubah-ubah membuat ancaman kebakaran masih tinggi. Pemerintah Prancis menetapkan status siaga kebakaran tertinggi di Gironde dan meminta masyarakat menjauhi kawasan terdampak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Gempa kuat mengguncang prefektur Kumamoto, Jepang Selatan. Guncangan memicu kerusakan di berbagai wilayah, menyebabkan korban jiwa, luka-luka, serta kepanikan warga.
Guncangan gempa membuat warga berlari menyelamatkan diri. Rekaman amatir menunjukkan salah satu apartemen di wilayah Kumamoto yang terdampak guncangan gempa. Kepulan debu terlihat membumbung di sekitar kastel Kumamoto setelah guncangan gempa. Sejumlah batu pada dinding kastel dilaporkan runtuh akibat guncangan. Pihak berwenang menyatakan jumlah korban diperkirakan masih akan bertambah setelah sejumlah korban jiwa dilaporkan meninggal dunia akibat sebuah pusat perbelanjaan ambruk di Kumamoto. Sementara lebih dari 100 orang dilaporkan mengalami luka-luka di berbagai wilayah terdampak. Sementara itu, Survei Geologi Amerika Serikat atau US Geological Survey merevisi kekuatan gempa dari magnitudo 7,1 menjadi 6,8. Hingga kini petugas darurat masih terus melakukan evakuasi dan penilaian kerusakan di lokasi terdampak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kebakaran melanda salah satu rangkaian kereta metro di kota Santiago, Chili pada Senin sore waktu setempat. Insiden ini pemirsa memaksa seluruh penumpang dievakuasi dan menyebabkan 6 stasiun lainnya sempat ditutup saat jam sibuk. Kebakaran terdeteksi sesaat setelah pukul 5 sore waktu setempat saat sebuah rangkaian kereta berhenti di stasiun Santa Isabel. Api dan asap muncul dari bagian bawah kereta sehingga prosedur evakuasi segera diperlakukan bagi penumpang dan petugas. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan 14 unit pemadam dengan dukungan sekitar 200 personel untuk menangani insiden tersebut. Menurut otoritas pemadam kebakaran, api berawal dari satu gerbong sebelum menjalar ke dua gerbong lainnya. Meski api menghanguskan rangkaian kereta, struktur stasiun dilaporkan tidak mengalami kerusakan. Sebanyak 11 orang mendapatkan perawatan akibat menghirup asap, terdiri dari 5 petugas metro, 4 warga sipil, dan 2 petugas pemadam kebakaran. Seluruh korban dilaporkan telah mendapatkan penanganan medis. Akibat kebakaran tersebut, 6 stasiun di jalur 5 Metro Santiago sempat ditutup sementara. Pihak Metro Santiago masih menyelidiki penyebab kebakaran sambil melakukan pemulihan layanan dan evaluasi terhadap rangkaian kereta yang terbakar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini dalam Kilas Sepekan. Saya Selis Regar, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.